Kronologi Mistis. Bersama saya Riz Gafar, bersama saya Sena, yang saat ini sudah ada buaya. tidak tetap salah pemegangnya. Kali ini kita mau ngobrolin soal kronologi mistis. Karena ya ini adalah mungkin salah satu kronis yang saat ini paling dekat sih, kronologi misteri yang ada di tempat kita saat ini gitu. Jadi saat ini kita tuh kan ngekos bareng ya, kos bareng, tapi ini istilahnya bukan masih di tempat keluarga kan? Ya tempat nenek kan. Jadi mungkin yang aku rasain pertama kali dulu kita kan sebelum kita ngekos di sini kan kita awal pertama kali ke Jogja itu iya benar sih, kita udah di tempat ini kan, maksudnya tapi belum di kamar ini maksudnya. Iya, belum di studio ini, dan waktu itu masih di kamar rumah nenek itu kan. Jadi dulu waktu awal, jadi aku mencoba mengingat lagi waktu itu kita kesini tuh pertama kali itu waktu Gunung Kelut meletus. Iya. Jadi kita nyampe di Jogja udah abu semua. Iya benar. Dan waktu itu pertama kali aku datang ke sini dengan kawan itu kayak disambut dengan hawa yang sebenarnya positif. Nyampe rumah karena kan awal kita ke Jogja kan ke tempat nenekmu itu kan. Di situ yang aku rasain sebenarnya awalnya positif, dan energi yang ada di sini juga semua positif. Selayaknya ya, karena ini adalah rumah tinggal nenek kan yang udah lama banget. Iya, pasti kan dari sini di sini. Benar sih, jadi rumah ini memang dari ibu kecil. Iya, dari ibu kecil di sini, dan tidak banyak perubahan. Nggak ada perubahan kan, iya. Nah di situ. Terus yang aku rasain pas waktu aku balik lagi ke sini, ngekos di sini sama kamu, aku langsung diimpiin dengan beberapa mungkin itu bukan mimpi sih, tapi kelas balik dari zaman dahulu yang aku rasain. Jadi ini aku nomor ini sih. Aku mulai keringetan sih. Ya, beda. Jadi yang aku rasain adalah waktu itu dalam mimpiku adalah kelas baliknya menceritakan tentang bagaimana keadaan kondisi rumah ini sebelum jadi kayak ini. Pemukimannya masih belum terlalu padat, dan dulu itu mungkin ini lebih ke arah lebih tua lagi, bukan di zaman Belanda mungkin ya. Itu ada namanya musim panen ya. Jadi musim panen itu kan panen apa tuh? Padi ya. Berarti dulu sini sawah. Daerah sawah dulu. Daerah sini itu banyak kan sawah. Nah, untuk mencari tanggal kapan mulai melakukan penanaman padi dan melakukan pengambilan apa sih buat pengambilan panen padi kayak gitu, itu ada ritual. Nah yang aku rasain di mimpiku itu kelas baliknya adalah di mana orang-orang di sana lagi mencari waktu untuk panen terbaik gitu. Nah yang aku lihat waktu itu adalah disediakan beberapa tumbal. Anjir, serius cu? Ya. Tumbal apa cu? Ya waktu itu adalah tumbalnya yang aku lihat ya, itu adalah tumbal dari orang yang albino. Enggak, gini mas, maaf, albino itu biasanya itu buat hewan. Iya, jadi iya yang emang banyak ayam cemani albino. Ada orang enggak? Anjir. Terus
nggak serak. Nah dari situ aku melihat kayak oh mungkin ini cara mereka dengan mengorbankan mereka. Diapain Cuk? Maksudnya iya oke ditumbalin, tapi caranya gimana? Iya disembelih. Di sini kan ada kali kan, itu kali gede itu. Iya sih, Itu di samping ya itu. iya. Nah di situ. Anjir. Di situ. Nah itu ada daerah situ tuh dulu pinggirannya dibuat buat ritual. Terus yang ditumbal itu dilarungin atau digimanain? Iya dilarungin, habis itu dilarung. Anjing kamu tuh Cuk. Anak kecil tapi memang tidak dirayakan secara besar-besaran, tertutup karena itu adalah ritual-ritual yang maksudnya mungkin lebih ke buat panen raya, buat persembahan gitulah. Karena kan dulu masih banyak ini kan, banyak yang menganut bukan Islam sebelum Islam masuk. Sebelum Islam masuk itu kayak gitu. Jadi mereka melakukan itu perubahan, maksudnya kayak ada perubahan apa, mungkin ada penyakit, mereka juga melakukan ritual. Nah kayak gitu. Dan baru aja tadi siang gitu kan, tadi siang aku juga mimpi anjir parah. Jadi nggak ketahuan anjir, aku bener-bener begini sih. Jadi tiba-tiba aku tuh kayak di tempat sebuah gudang, bukan gudang ya mungkin. Berarti ini waktu yang udah beda lagi beda waktu tapi di lokasi yang hampir sama, beda lagi. Jadi kalau dulu tuh kan di sebelah yang aku ceritain itu yang di dekat kali. Aku ngehnya di sini karena di sini ada itu sumur yang iya itu dekat kamarku lagi ya. Iya itu, tapi bukan, maksudnya itu adalah salah satu momen ada sumur di sini deket dari rumah gitu. Karena perjalanan buat ke sana itu melewati ini gitu. Nah dari situ tadi itu banget aku tuh dilihatin di tempat dimana ada pemotongan jasad. Anjing. Nah tapi nggak tahu nih di mana gitu. Yang aku lihat adalah dia itu maksudnya dia itu ada 2 orang. Ada 2 orang. Tapi kan rame-rame. Tapi yang buat apa? Panen itu rame-rame. Tertutup. Hanya tetua aja di situ. Tetua aja, dan waktunya bukan siang hari tapi malam hari gitu. Masih pakai obor. Pakai ya kayak gitulah. Nggak ada sender dulu, nggak ada, masih obor kayak gitu. Nah beda lagi pas waktu ini itu tuh aku melihat tiba-tiba ada orang yang aku tuh ngerasa banget ya waktu tidur tuh bau bangkai. Jadi bau bangkai di situ, tiba-tiba dikeluarin lah tangan dalam bentuk yang terpak yang udah dipotong gitu kan. Tangan diserahin waktu aku langsung anjir gitu kan, kayak apa gitu, maksudnya apa gitu kan. Dan ada 2 orang di sini. Mereka nggak bisa melihat aku karena waktu itu ada kelas Bali kan. Nah di situ kayak ini loh, kamu tuh jangan suka melakukan hal kayak gini lagi. Jadi ini mungkin adalah ceritaan ibu dengan anaknya ini adalah seorang mungkin kalau di sekarang ya psikopat gitu. Dia suka ngebantai orang. Itu bukan, itu tumbalnya bukan tumbal lagi, ini beda cerita lagi. Tapi beda kelas balik. Jadi tempatnya hampir sama tapi di waktu yang berbeda gitu. Jadi di situ ada ibu dan anak yang lagi kayak bercekcok gitu. Sebenarnya ibunya itu udah tahu kalau kebiasaan anaknya itu suka bunuh orang dan dibawa ke rumah. Buat apa? Cuma diambil tangannya. Buat apa Cuk? Nggak tahu. Ya cuma gitu, terus kebiasaan gitu, terus akhirnya kamu itu ya jangan
terus-terusan kayak gini gitu. Oh itu ya berarti nggak waras juga. Nggak waras, ya nggak waras. Nah berarti ya itu sih. Nah makanya aku bilang nggak semua hantu itu berwujud dengan kayak yang tadi kayak seperti itu, bukan yang pada umumnya di film-film lah. Tapi ada mereka yang arwah mereka itu kayak mengambang karena tidak bisa karena matinya itu nggak wajar gitu, matinya itu tidak wajar, kayaknya dia bergentayangan, dan mungkin itu adalah salah satu informasi yang dia perlihatkan ke aku, dan ya mungkin itu jadi petunjuk buat kita juga, mungkin belajar dari situ buat menghormati satu sama lain gitu. Mungkin dia kan melakukan seperti itu ada alasannya kan, mungkin dia udah memang kebiasaan, atau memang karena dia nggak suka sama orang, atau mungkin ada perbedaan culture, bisa juga perbedaan agama kayak gitu kan. Nah makanya ya kalau bisa kita hidup tuh harus berdampingan, jangan sampai kalian juga menyepelekan bisa, lebih tepatnya bukan menyepelekan sih, jadi jangan gini, kayak misal nih kayak mayoritas di Indonesia itu kan adalah Islam kan, tapi jangan terlalu mengislamkan semuanya gitu, jadi tetap harus menghormati satu sama lain kayak gitu. Itu ini adalah yang pengen aku tanya tuh ini cuy, kamu pernah nggak sih tanya sama seseorang, jadi terkait sama mimpi-mimpimu yang kayak gitu, itu memang kamu tuh mimpi, memang itu yang kamu omongin itu sebuah kilas balik dari zaman dulu yang itu memang beneran terjadi, atau itu hanya sebenarnya ya orang mimpi pada umumnya aja? Aku mimpi kayak gitu tuh nggak setiap hari Zal. Cuma di tempat-tempat. Aku juga mimpi nggak setiap hari, cuma maksudku tadi itu, kamu pernah nggak sih? Kalau tanya ke orang yang ini, yang lebih paham maksudku. Yang lebih paham. Kalau aku sih merasa gini, jadi pernah. Mungkin aku nggak tanya sih ke orang-orang yang ini, orang yang bisa ya. Cuman di setiap mimpiku tuh sebenarnya adalah salah satu kejadian yang biasanya udah terjadi gitu. Nah, kebetulan aku tanya, makanya kayak aku dulu ngekos di daerah salah satu Jogja gitu ya, di tempat kosku dulu. Dulu aku ngerasain di tempat itu banyak banget kayak wujud-wujud orang-orang Belanda, orang-orang Chinese gitu ya. Dan ternyata di daerah situ memang ternyata kuburan China gitu. Gitu, kuburan bukan China sih, kuburan gede gitu, kayak makam-makam Belanda itu kan dia gede. Kuburannya orang Cina kan gede-gede cuy. Cina juga gede kayak gitu sih. Nggak Cina sih, orang ini juga orang maksudnya Buddha, dan ini kan ini juga gitu, kayak gede. Ya itu sih, jadi secara nggak langsung mungkin ya itu adalah kilas balik, tapi memang buat ditanyakan itu adalah valid atau enggaknya, ya aku nggak bisa menyatakan itu valid atau enggak, karena mereka hanya menitipkan informasi kayak gitu sebenarnya. Ya gitulah. Nah untuk episode selanjutnya nanti kita bakal lanjutin di kronologi mistis ya kan, panteng kita di hari Kamis ya kan. Di hari Kamis kita langsung upload di YouTube dan di Spotify juga bisa. Ya di Spotify juga ada. Kita juga upload di Spotify juga. Ya di Spotify juga ada. Nanti kalian juga bisa request mungkin lewat DM di IG kita, Sisi Sadar yang pastinya. Tetap pantengin kita, subscribe, dan jangan lupa komen, dan jangan lupa pencet itu belnya, jadi biar kalian tahu kalau kita udah update pop up gitu kan. Kalian juga bisa share ke teman kalian. Jadi pantengin terus Sisi Sadar di kronologi mistis.